A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin wa ajil farjahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kami telah singgung bahwa para pengikut madhab Ahlul Bait alaihissalam dan pengikut madhab Ahlus Sunnah memiliki pokok-pokok keimanan yang sama dan tidak berbeda. Ya. Perbedaan terjadi pada detail pokok-pokok tersebut. Tentu saja kami tidak akan membahas ya, perbedaan-perbedaan tersebut secara terperinci, karena tujuan kami hanya memperkenalkan secara singkat madhab Ahlul Bait alaihissalam. Untuk itu kami katakan bahwa seorang Syi'i meyakini wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajibul wujud bizzat. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib dengan sendirinya, tidak disebabkan oleh apa dan siapapun selainnya, dan tidak memerlukan kepada selainnya. Oleh itulah maka Allah juga bersifat qadimun azali. Artinya bahwa wujud Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan, ya, dan tidak pula berakhir dengan ketiadaan. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Allah juga bersifat ghani, artinya maha kaya, tidak memerlukan apapun selain dirinya sendiri. Sebaliknya, segala sesuatu senantiasa memerlukannya dan bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat alim, maha mengetahui, sami', maha mendengar, dan basir, maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang gaib dan yang zahir, yang telah lalu, yang sedang, dan yang akan datang. Pengetahuan Allah tentang sesuatu sebelum sesuatu itu tercipta sama saja dengan pengetahuannya tentang sesuatu itu setelah ia tercipta. Singkatnya, tidak ada proses bertambah dan berkurang dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada perubahan dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tahu menjadi tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang ia kehendaki. Hal itu bukti nyata kesempurnaan kekuasaannya. Memang hanya yang memiliki kekuasaan mutlak sajalah yang mampu melakukan apa saja yang ia kehendaki, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia adalah makhluk yang serba lemah, yang tidak mampu melakukan dan memperoleh banyak hal yang ia inginkan, bahkan tidak mampu menolak kedatangan hal-hal yang tidak ia inginkan. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Maha Pencipta, Pemberi rezeki, Pengampun, Pengasih, Penyayang, menghidupkan dan mematikan, juga semua sifat yang terkandung di dalam Asmaul Husna dan semua sifat Allah yang lain. Yang pasti ialah bahwa semua sifat Allah itu menggambarkan kemahasempurnaan dan kemahabijaksanaannya. Segala sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan dan sesuai untuk zat Allah, maka Allah pasti memilikinya dengan cara dan kondisi yang sempurna pula. Sebaliknya, segala sesuatu yang menunjukkan aib dan kekurangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terjauh darinya sejauh-jauhnya.
Selain itu, semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dipahami dan ditafsirkan dengan pemahaman dan penafsiran yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat diterima oleh akal sehat, serta tidak boleh bertentangan sedikit pun dengan keyakinan pokok yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yaitu firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un, tak ada suatu apapun yang menyerupainya. Sebagai pelengkap pembahasan kita kali ini, maka perlu pula kita singgung hal-hal dan sifat atau perbuatan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat zalim dalam bentuk apapun. Allah tidak berdusta, tidak ingkar janji, tidak lupa, tidak lalai, tidak berbuat sesuatu tanpa tujuan. Artinya bahwa semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bertujuan, dan tujuan tersebut pastilah baik dan mulia. Karena perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan adalah sia-sia. Seorang manusia yang bijak saja tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana? Tentu saja manfaat dari tujuan perbuatan Allah tidak kembali kepadanya, akan tetapi kembali untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya, termasuk manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak bergerak dari satu tempat ke tempat lain, karena sesuatu yang bergerak pasti akan terkuasai oleh hukum-hukum alam yang berlaku pada tempat dan zaman. Jelasnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bergerak, maka ia akan berada di satu tempat, lalu berpindah ke tempat lain. Dengan demikian, jelas Allah akan terbatasi oleh tempat tertentu. Dan jika Allah berada di satu tempat tertentu, maka ia tidak mungkin berada di tempat lain. Demikian pula, jika Allah terkuasai oleh tempat, maka ia akan terkuasai pula oleh zaman, masa, atau waktu. Tentu semua itu tidak benar dan tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, maha suci, dan laisa kamitslihi syai'un itu. Kalaupun ada nas, baik Al-Quran maupun hadis sahih yang mengatakan bahwa Allah berada di tempat tertentu, atau Allah bergerak dari satu tempat ke tempat lain, maka nas tersebut harus diartikan sesuai dengan kemuliaannya. Demikian pula semua nas yang secara lahiriah atau pada lahirnya menyifati Allah dengan sifat-sifat jasmaniyah, maka semua itu harus disesuaikan dengan kemahasucian Allah, dan bahwa Allah itu tidak ada suatu apapun yang menyerupainya dari segi apapun. Demikianlah dengan singkat keyakinan para pengikut mazhab Ahlul Bait alaihissalam berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kami ajak Anda kembali kepada pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi dua, yaitu tsubutiyah atau sifat yang positif yang ada pada Allah, bahkan wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat salbiyah atau sifat yang harus ditiadakan dari Allah. Kemudian di dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam, sifat tsubutiyah dibagi lagi menjadi dua, yaitu sifat zat dan sifat fi'il. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah gitu. Nah, langsung saja kami jelaskan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan sifat zat ialah semua sifat Allah yang pada hakikatnya ialah zat Allah itu sendiri. Sedangkan sifat fi'il ialah sifat-sifat yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat zat ialah kehidupan, al-hayat, bahwa Allah itu maha hidup, Allah itu hayyun.
juga qadirun atau qadirun sama saja, bahwa Allah itu maha kuasa. Alimun atau alimun, bahwa Allah itu maha mengetahui. Sebagaimana telah dijelaskan di muka ya, bahwa sifat ini disebut sebagai sifat zat adalah karena ia merupakan zat Allah itu sendiri, dan ia sudah ada sejak masa azal tentu saja ya, tanpa memerlukan keberadaan makhluk-makhluk apapun. Jadi sifat-sifat ini ya, sudah ada ya, tanpa memerlukan keberadaan makhluk gitu, keberadaan objek-objeknya. Nah, ini diantara ciri-ciri sifat zat gitu ya. Jadi Allah sudah punya tuh ilmu, ada ilmu ya kan, karena ilmu ini tak lain ya zat Allah itu sendiri. Karena ilmu ini adalah zat Allah itu sendiri, ya tentu ilmu ini dengan sendirinya yang memiliki sifat-sifat zat lah ya, wajibul wujud ya, qadimun azali dan seterusnya. Kemudian bagaimana kok sudah ada ilmu pada Allah Subhanahu wa taala ya, sementara belum ada maklumnya, belum ada objek dari ilmu ini. Ya itulah makanya kita ya mengatakan bahwa sifat ini tak lain adalah zat Allah itu sendiri gitu. Demikian pula sifat-sifat zat lain ya, seperti hayat, qudrah itu, dan banyak ya beberapa sifat-sifat Allah yang tergolong sebagai sifat zat itu. Lain halnya dengan sifat fi'il yang menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya sifat khaliq ya. Sifat khaliq itu ya maha pencipta. Nah, Allah bersifat dengan sifat khaliq ini ya, pencipta, ketika Allah sudah melakukan sesuatu, ketika Allah sudah menciptakan sesuatu. Nah, barulah dia disebut khaliq. Demikian juga sifat-sifat perbuatan yang lain ya, itu tergolong sebagai sifat fi'il ya, sifat-sifat yang menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sifat khaliq itu tentu bersumber dari ya sifat-sifat zat itu. Semua sifat-sifat perbuatan Allah ya selalulah bersumber dari sifat-sifat zatnya. Allah tuh hayy, hidup, makanya Allah menciptakan, mematikan ya kan. Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, dari sifatnya itulah dan Allah menciptakan ya, mengatur alam jagat raya ini ya, dan seterusnya. Itu semua perbuatan-perbuatan Allah ya, sifat-sifat yang merupakan sifat fi'il selalu kembalinya kepada sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sifat khaliq itu adalah sifat qudrah Allah, berasal dari sana, dan ilmu Allah juga tentu ada di situ gitu. Tapi kalau khaliqnya itu sendiri kan dari kata-kata khalaqa yakhluqu, artinya ya menciptakan gitu ya. Nah, kalau menciptakan maka ya menciptakan sesuatu kan gitu. Apa ya, ini ada wujud nyata sesuatunya ini. Tapi kalau pengetahuan, ilmu itu tidak harus ya sesuatu yang Allah ketahui itu sudah wujud. Bahkan manusia pun kan begitu toh. Manusia kadang ya banyak, bahkan kita juga mungkin pernah mengalami, kita mengetahui sesuatu yang belum ada sesuatu itu. Iya kan? Sesuatu yang belum ada. Jadi meskipun tentu saja beda ya berkenaan dengan Allah begitu, bahwa Allah mengetahui sesuatu, sesuatu itu belum ada, itu bisa terjadi. Tapi kalau menciptakan ya, Allah menciptakan sesuatu itu belum ada, ya bagaimana sih ya, bagaimana Allah akan menciptakan. Nah, berarti belum berbuat, sehingga belum ada
sifat itu pada Allah secara khusus, secara nyata sifat itu. Sifat ini sudah ada ya di dalam qudrah, ya, di dalam ilmu Allah, di dalam zat itu sudah ada, gitu ya. Tapi belum dilakukan. Nah, sehingga sifat ini sebab Allah itu menciptakan belum ada realisasinya, gitu loh. Tapi kalau pengetahuan, qudrah, hayat apalagi ya, jelas itu bisa. Makanya dalam hadis para imam Ahlul Bait alaihimussalam mengatakan begini, saya bacakan bahasa Arabnya ya. An Abi Basir qala sami'tu Aba Abdillah alaihi salamu yaqulu. Dari Abu Basir, ya, dia menukil dari Abi Abdillah Imam Ja'far Shadiq alaihi salam yang mengatakan begini. Ini hadis agak panjang, saya singkat saja ya pada poin yang menjadi pembahasan kita. Lam yazalillahu azza wa jalla rabbuna wal ilmu dzatuhu wala ma'lum. Gitu. Bahwa Allah Tuhan kita azza wa jalla itu di masa azal ya, ilmu itu merupakan zatnya. Jadi Allah itu berilmu ya, dan ilmu ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala, wala ma'lum. Sementara belum ada objek daripada ilmu itu, maklum. Gitu ya. Falamma ahdatsal asya'a, ketika Allah sudah menciptakan segala sesuatu ini, wa kanal ma'lumu, dan sudah ada objek ilmu Allah, maklum, sudah ada, waqa'al ilmu minhu alal ma'lum, berlakulah ilmu Allah itu ya, berkenaan gitu, ada ta'alluq ilmu Allah tadi yang zati ya, menjadi mengena gitu loh pada objeknya. Nah saat itu sifat ilmu Allah menjadi sifat fi'il gitu. Juga qudrah Allah ya, ketika sudah ada sesuatu makdur, objek dari qudrah Allah, maka saat itu sifat qudrah Allah itu menjadi sifat fi'il, gitu seterusnya. Nah ya, jadi itu bedanya antara sifat zat dan sifat fi'il. Sifat-sifat zat adalah sifat-sifat yang sudah ada pada Allah karena dia adalah merupakan zat Allah itu sendiri ya, tanpa memerlukan objeknya. Sedangkan sifat fi'il yang sifat yang selalu memerlukan objeknya ya, objek dari sifat itu sifat fi'il. Nah itu. Nah kita dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam membagi ya sifat-sifat Allah yang tsubutiyah menjadi dua ini, yaitu sifat zat dan sifat fi'il. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pembahasan ini tentu masih berlanjut ya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.